pesan yang disampaikan oleh Yesaya bagi orang-orang percaya ini terdapat di dalam Yesaya pasal 58 ayat yang ke-11 ini. Dia katakan, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ada 5 hal yang disampaikan oleh Tuhan ya dalam pesannya ya. Yang pertama, Tuhan senantiasa menuntun. Jadi seperti seorang ayah yang senantiasa akan menuntun anaknya. Ya, menjaga anaknya. Mengawasi anaknya. Tentu sebagai orang tua kita akan memiliki rasa tanggung jawab dan kasih sayang supaya anak kita senantiasa dapat tetap tinggal dalam keadaan selamat. Nah, inilah yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita di tengah situasi dan kondisi yang mungkin saat ini tidak baik. Ya, kita nggak perlu takut karena pasti Tuhan akan menuntun di dalam setiap langkah kehidupan kita. Ya, yang kedua, Tuhan akan memuaskan hati kita dengan sesuatu yang baik. Artinya Tuhan akan mencukupkan. Ya, di tengah-tengah kesulitan ekonomi, ya, di mana goncangan saat ini adalah goncangan yang multi kompleks, ya, menyasar seluruh aspek kehidupan. Dengan adanya virus corona ini berdampak bagi ekonomi, sosial, psikologi, ya, dan lain sebagainya. Dan ini dialami oleh seluruh dunia. Tapi firman Tuhan katakan pada pagi hari ini, Tuhan akan memuaskan hati kita dengan sesuatu yang baik. Ya. Jadi di balik semua yang terjadi, pasti Tuhan juga sedang kerjakan hal yang baik di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Ya. Jadi kita mendapatkan satu jaminan yang pasti bahwa orang-orang yang percaya, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan akan memperoleh hal ini, ya. Tuhan akan memuaskan hati kita dengan sesuatu yang baik. Yang ketiga adalah membaharui kekuatan kita. Ini yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan akan senantiasa memelihara kehidupan orang-orang yang percaya, berharap, dan taat kepadanya dengan hal yang ketiga juga. Ya, kita mungkin saat ini, ya, ketika awal-awal mengalami goncangan, ya, hadirnya munculnya virus corona ini, semua mengalami keterkejutan, ya. Ada rasa was-was, ada rasa takut. Tetapi saya percaya seiring dengan waktu, Tuhan juga akan memberikan kekuatan kepada kita. Ya, pada awalnya kita agak tergoncang, kita merasa, banyak yang merasa was-was. Tetapi makin hari, sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan akan membaharui kekuatan kita, ya, membaharui iman kita, ya, sehingga kita tetap kuat, karena Tuhan akan memelihara bukan hanya kehidupan rohani kita, tetapi memelihara jasmani kita, kesehatan kita. Dan sesuai dengan janji firman Tuhan, di dalam hal yang ketiga ini dikatakan Tuhan akan membaharui kekuatan kita dan menjaga kita tetap sehat. Ya, sebab itu kita jangan sampai dikuasai oleh kekhawatiran. Ya, karena kekhawatiran itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ketika seseorang khawatir, maka justru ya apa yang dikhawatirkan itu akan mendatangi kita. Ya, tetap percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan akan membaharui kekuatan kita. Yang keempat, kita menjadi seperti
taman yang diairi. Ya. Gambarannya begitu jelas. Jadi kehidupan kita seperti sebuah taman yang diairi. Ya, yang memperoleh air. Ya tentunya kalau sebuah taman ya difasilitasi dengan air yang menjadi sumber kehidupan bagi alam ini, bagi seluruh makhluk hidup dan termasuk bagi tanaman, dia akan menjadi satu taman yang asri, taman yang hijau, taman yang segar, ya, taman yang menghasilkan buah, ya. Nah, kehidupan orang-orang percaya digambarkan oleh firman Tuhan akan menjadi seperti taman yang diairi. Dalam hal ini, Tuhan akan pakai kehidupan kita supaya kita dapat menjadi seperti taman yang diairi, ya, yang bisa memberi kesegaran kepada orang-orang di sekeliling kita, yang bisa menghasilkan buah bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kelima adalah kita menjadi seperti mata air yang tidak pernah kering. Ini luar biasa. Ya. Di dunia ini ada banyak mata air, ya, tetapi kita melihat bahwa mata air tersebut bisa saja menjadi kering, ya. Tapi Tuhan akan memakai kehidupan kita, memperlengkapi kehidupan kita sehingga kehidupan kita menjadi seperti mata air yang tidak pernah kering, yang memancarkan air surgawi bagi orang-orang yang di sekeliling kita. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sempat sampaikan bahwa tahun ini adalah tahun yang penuh dengan goncangan, ya, tahun dengan goncangan-goncangan yang hebat. Tetapi di samping itu, tahun ini juga menjadi tahun yang penuh mujizat. Bulan Oktober, saya tergerak untuk memodifikasi mobil, ya. Ya, dikarenakan ada satu saudara kita yang sakit. Lalu kemudian Ibu Lia, kakaknya, menyampaikan kepada saya bahwa saat itu kesulitan mencari ambulan. Ya, di saat kesulitan itu, lalu kemudian saya mengambil inisiatif untuk meminjam ambulan kepada rekan saya, ya, Dr. Benyamin. Saya diberi pinjam secara cuma-cuma, namun tidak ada sopirnya. Ya, saya berinisiatif, saya katakan, saya siap jadi sopirnya, ya, karena hal ini adalah urgent, ya, dan hal inilah yang memotivasi saya untuk memodifikasi mobil. Dan saya percaya bahwa itu bukan kebetulan. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Ya, Tuhan menuntun langkah yang harus saya tempuh, ya, sampai akhirnya saya membeli stretcher, ya, dengan istri saya berangkat ke Bandung dan lanjut ke Bogor, pulang bawa stretcher. Saya merasa aneh saat itu, loh, kok saya backgroundnya bukan perawat, bukan orang medis, tapi kok diperlengkapi ini. Ternyata betul sekali, ya. Ya, waktu itu saya sempat sampaikan ke beberapa rekan hamba Tuhan, kepada teman-teman pengusaha, supaya mereka juga melakukan hal yang sama dengan apa yang saya lakukan. Ya, kalau mereka diberkati, ya alangkah indahnya kalau mereka juga menyediakan mobil yang multifungsi, ya, karena saat itu saya mengatakan supaya kita bisa siap di kemudian hari ketika terjadi bencana besar, ya, kita disiapkan, ya, kita bisa siap untuk bersama-sama menolong orang-orang yang sedang membutuhkan. Ya, saya tidak menduga bahwa tahun ini, ya, dalam bulan-bulan ini Indonesia bahkan dunia dilanda oleh oleh virus corona ini. Dan ternyata tepat, ya, saat kemarin ada yang sakit, ya, mencari Grab susah. Saya segera meluncur ke sana, ya, sekitar jam 5 sore, dan kami antar ke rumah sakit, ya, kami jemput ke rumahnya, antar ke rumah sakit, sampai tiba di rumah itu jam malam, ya, agak malam, jam 8-an, ya, jam 8 waktu itu. Puji Tuhan,
Melalui kejadian ini saya semakin dikuatkan bahwa Tuhan memang punya rancangan yang luar biasa. Tuhan menuntun setiap langkah kehidupan orang-orang yang percaya kepada Dia. Ya, supaya apa? Supaya kita semakin yakin bahwa kita dipelihara Tuhan. Kekuatan kita juga dibaharui oleh Tuhan. Ya. Dan kita akan menjadi seperti taman yang diairi. Hal yang kelima dikatakan bahwa kita akan menjadi seperti mata air yang tidak pernah kering. Ya, berkat itu akan ada supaya kita juga bisa menyalurkan berkat kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, puji Tuhan. Saya kira firman Tuhan cukup sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.